Pokoknya kalian siapin pulpen atau pensil dan kertas karena di sini aku mau kulik habis resep jualan aku untuk puluhan dan ratusan biji. Dan ini adalah resep andalan aku untuk jualan. Hai guys, welcome back to my channel di Dapurnya Dita. Hari ini aku mau buat kroket pesanan sebanyak 100 biji. Jadi aku tuh pengen spill gimana sih cara buat isinya, terus gimana cara buat kulitnya juga. Dan resep ini tuh bisa banget kalian pakai untuk jualan sama seperti aku ya. Jadi rata-rata yang aku jual itu harganya 3 sampai dengan 5.000 rupiah. So guys, jangan di skip ya videonya. Pertama-tama kita siapin dulu isiannya. Di sini sudah ada wortel yang sudah aku potong dadu sekitar 4 sampai dengan 5 wortel yang ukuran sedang dan ini akan aku rebus setengah matang aja. Bahan selanjutnya ada ayam 2,5 kg ini untuk 100 biji. Kalau mau pakai sapi juga boleh banget ya, mau pakai ayam juga boleh. Oke, lanjut untuk menumis. Di sini aku suka pakai margarin karena rasanya tuh jauh lebih gurih ketimbang pakai minyak biasa. Tapi kalau mau pakai minyak biasa juga boleh banget ya. Tumis bawang bombay setengah buah aja, tumis sampai wangi. Terus tambahkan dengan 7 siung bawang merah yang sudah aku iris halus. Kalau mau pakai full bawang bombay juga boleh banget ya dan itu enak. Cuman karena kita buat versi ekonomisnya aku tambahin pakai bawang merah. Kemudian sekitar 10 sampai dengan 12 siung bawang putih ini juga ditumis sampai benar-benar matang bumbunya biar nanti rasanya tuh nggak langu ya dan nggak cepat basi isiannya. Masukkan ayam yang sudah dicoper kasar, jangan terlalu halus kalau ngeblend ayamnya karena nanti rasanya tuh jadinya kayak bubuk gitu loh ayamnya. Jadi usahakan kalau ngalusin ayam tuh jangan terlalu halus ya, agak kasar gitu. Ini dimasak sampai ayamnya tuh nggak menggumpal ya guys. Dimasak pakai api kecil aja. Masukkan wortel yang udah direbus setengah matang. Kalau nggak direbus itu agak lama gitu loh masaknya. Jadi aku rebus wortelnya setengah matang dulu. Oke guys, ini kita aduk dulu juga sampai ayamnya benar-benar udah misah, nggak menggumpal gitu. Selanjutnya tambahkan gula pasir sekitar 5 sampai dengan 6 sendok kaldu bubuk. Di sini aku pakai kecap asin, jadi nggak pakai apa sih namanya garam, biar nanti warnanya tuh jauh lebih bagus ya. Terus ada 3 sendok makan kira-kira saus tiram. Dan di sini ada kecap manis, secukupnya dulu kita taruh dan juga ada merica ya. Jadi bumbu-bumbunya kita taruh dulu sekedarnya. Nanti kalau kurang itu bisa banget ditambahin. Kalau udah keasinan itu repot banget sih. Udah ini diratain aja, jangan ditambahin air karena nanti keluar airnya sendiri ya dari ayamnya. Ini diaduk pakai api kecil supaya nanti bumbunya itu lebih meresap lagi. Tambahkan 3 sendok makan tepung terigu. Ini biar ngikat satu sama lain bumbu daging gitu ya. Nah ini dimasak sampai benar-benar matang ya guys. Jangan sampai nanti dimakan masih ada rasa terigunya, pakai api kecil. Ini biasanya aku simpan 3 hari 4 hari sebelum aku buat pesanan itu. Jadinya gampang ya kapan-kapan mau buat kroket. Dan ini bisa banget loh dipakai untuk isian roti ataupun juga bakpao. Cuman aku skip wortelnya kalau untuk isian bakpao dan roti. Next, lanjut buat kulitnya. Di sini aku pakai 2 kg kentang untuk 100 biji kroket. Gorengnya jangan terlalu kering biar nanti pada saat diulek itu nggak keras, juga nggak ada kulit keringnya gara-gara kelamaan digoreng ya. Kalau udah selesai digoreng, ditiriskan sebentar, langsung diulek ya, biar enak gitu loh. Masih empuk karena kan masih panas. Selanjutnya aku mau buat adonan terigunya. Di sini aku pakai tepung terigu serbaguna, terus 3 bungkus susu bubuk. Terus ada setengah atau seperempat saset bubuk ketumbar dan juga garam sedikit biar rasanya nggak terlalu hambar. Ini diaduk dulu merata tanpa menyalakan api kompor ya. Terus tambahkan 1 liter air karena kita buat versi ekonomis kita pakai air saja ya. Kalau mau pakai susu cair full cream itu boleh banget tapi harganya udah beda. Tapi kan di sini sudah ada susu bubuknya ya jadi kebantu masih ada creaminya. Oke guys, ini siap untuk dimasak. Kalau udah kayak gini adonannya langsung aja masukkan 150 gram margarin. Kalau udah kayak gini kita nyalakan kompornya pakai api kecil ke sedang ya. Dan ini udah mulai berat, sudah berbentuk juga adonan di bawahnya kayak gini. Sampai kalis maksimal jadi adonan, udah kelar. Tapi ini harus dimasak benar-benar matang ya biar tepungnya matang. Proses bikin kulitnya, masukkan 2 kg kentang yang udah diulek halus, terus juga adonan terigu.
Ada sih yang biasa bikin kroket itu full pakai kentang ya, cuman aku nggak suka karena adonan dan tesnya tuh rasanya seperti perkedel kentang dimasukkan daging gitu loh. Tapi kalau pakai adonan terigu kayak gini sih jadinya kayak bener-bener kroket. Oke, ini udah aku mix ya antara adonan tepung dan juga kentang. Kalau udah dingin masukkan 2 butir telur yang ukurannya sedang. Oke guys, ini diaduk dulu. Boleh pakai tangan atau boleh pakai spatula. Oke, ini udah menyatu telur semua kentang dan juga adonan terigu. Kulitnya udah jadi. Dan ini tuh total beratnya 3 kilo 300, jadi dibagi 100 jadi 33 gram per biji. Sekarang aku mau isi kroketnya dengan isian yang tadi udah kita buat ya guys. Ini tinggal dipipihkan aja. Dimasukkan. Kalau ini sih untuk ukuran 3000 aku pakai ya 1 sendok teh sedikit lebih lah. Karena ini kan harganya 3000 rupiah ya. Udah tinggal ditutup kayak gini, tutup nastar. Terus ujung-ujungnya juga. Ini adonannya super enak banget dipegang, nggak lengket ya. Tinggal di apa sih namanya ini boleh dibuletin bentuknya, mau bentuk lonjong juga nggak apa-apa, terserah kalian mau bentuk kroketnya seperti apa ya. Yang jelas rasanya enak dan dijual. Oke guys, jadi kurang lebih seperti ini. Jadi berat adonan kulit 33 gram. Kalau ditambah dengan isian itu sekitar 45 gram atau sampai dengan 50 gram ya. Oke guys, ini aku mau isi dulu. Jadi kalian tuh bisa buat kroket ini untuk jualan atau mau buat frozen food juga boleh banget. Mau buat versi yang harga 5.000 itu juga boleh banget. Tinggal di-upgrade ya isian dan juga berat adonannya. Oke guys, ini udah kelar ya. Aku bentuk kroketnya jadi kurang lebih seperti ini. Jadinya itu 101 biji, pas banget lagi. Tapi nggak apa-apa lah ya, udah sering buat sih. Terus untuk tepungnya atau balurannya aku pakai tepung roti, tepung panir seperti ini. Kalian bisa pakai sih yang warna kuning kayak gini, tapi kalau mau pakai yang kuning ini di blender dulu ya biar nggak terlalu kasar. Tapi aku lebih suka pakai yang tepung panir di sebelah kiri aku yang warnanya coklat itu ketimbang yang pakai kuning. Oke guys, aku balur dulu ya, nggak perlu di videoin. Nah, ini udah selesai. Balurnya boleh pakai putih telur, boleh pakai telur, tapi di sini aku pakai terigu yang dicairkan pakai air. Udah, gitu aja. Yang penting tepung panirnya kebalur. Oke guys, ini bisa jadi frozen food. Terus ini bisa kalian goreng seminggu ke depan atau 2 minggu ke depan asal kulkasnya itu dingin dan disimpan di wadah yang kedap udara. Oke guys, semoga ini bermanfaat untuk kalian, bisa jadi ide jualan, ide bisnis, ide usaha untuk kalian semua. Atau bisa jadi stok camilan di kulkas kalian. Oke? So guys, sampai di sini dulu video dari dapurnya Dita. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Bye. Thank you. Hai guys, welcome back to my channel di dapurnya Dita. Hari ini aku mau sharing gimana cara buat sosis Solo. Kebetulan aku ada pesanan sebanyak 100 biji. So, let's check it out. Di sini aku pakai sebanyak 1 kilogram lebih 200 gram tepung terigu. Terus aku pakai sebanyak 6 sampai dengan 7 sendok makan tepung tapioka, tambahin 1 sendok teh garam. Nah, ini diaduk dulu merata tepung tapioka, terigu, dan juga garamnya. Setelah itu tambahkan air secukupnya dulu ya. Jangan langsung dibiur gitu karena nanti hasilnya akan menggumpal. Jadi kita masukkan airnya secara perlahan sambil diaduk menggunakan whisker. Nah, kalau udah tambahkan 12 sendok makan margarin yang sudah dilelehkan. Terus ada telur, aku pakai sebanyak 7 butir. Oh iya, aku mau ngasih tahu kalau tadi itu nggak harus pakai semuanya air ya. Jadi kalian bisa pakai 1:1 air dan juga santan atau susu dan juga air. Oke guys, aku lanjut dulu ya karena ini ngadonnya udah lumayan berat. Kalau udah, ini wajib banget harus disaring kulitnya supaya nanti pada saat dimasak kulitnya tuh jadi halus, jadi kayak pakai skincare gitu loh. Jadi untuk 100 biji sosis Solo itu biasanya aku nggak pakai tepung terigu pas 1 kilogram ya.
tapi aku pasti lebihin 100 atau sampai dengan 200 gram. Lebih bagus itu kalau lebih daripada kurang. Kalau kurang itu minta ampun, dia harus bikin dari awal lagi kulitnya. Nah, ini kulitnya bisa pakai untuk sosis solo, bisa pakai untuk risoles mayo, risoles rogut gitu ya. Kalau mau pakai untuk risoles mayo bisa diganti tadi dengan susu 1:1, oke? Lanjut, ini aku pakai teflon dengan diameter 18 ya, jadi nggak terlalu besar. Tergantung dengan teflon yang kalian pakai. Nah, ini aku bakar. Nah, kalau misalkan kalian kulitnya itu jadi berbintik-bintik seperti ini, itu artinya teflon kalian kepanasan alias apinya terlalu besar. Nah, cara mengatasinya tinggal ambil spatula kayak gini, terus disemen lagi biar nggak bolong-bolong ya, biar nanti isiannya tuh nggak muncrat keluar. Nah, ini aku bakarnya agak lumayan lama biar nggak cepat sobek gitu ya, karena kalau kelembekan itu jadi kayak lembut banget gitu loh. Nah, kalau kayak gini tinggal ditempel-tempel aja kalau misalnya ada yang lubang kayak gini ya. Jangan terlalu tebal banget, jangan juga terlalu tipis ya. Tapi tergantung ukuran teflon yang kalian pakai sih. Kalau ukuran teflonnya agak besar ya berarti jadinya tuh bisa 100 biji pas atau kurang. Jadi tergantung teflon yang kalian pakai, oke? Ukurannya maksudnya. So guys, ini aku mau lanjut dulu bikinnya karena masih agak lama. Aku mau bikin jajan juga yang lain, oke? Selanjutnya aku mau buat isian sosis solo. Di sini sudah ada 3 kilogram dada ayam yang siap aku rebus. Rebusnya jangan sampai terlalu matang ya, karena nanti pada saat di blender itu jadi halus banget. Selanjutnya aku tumis bawang bombay sebanyak 1 buah yang ukuran besar. Ditumis sampai aroma bawang bombaynya itu benar-benar keluar ya. Tambahkan kira-kira 2 sampai dengan 3 sendok makan bawang putih. Jadi bawang putihnya tadi aku blender banyak karena masak banyak tadi ya. Masukkan 4 batang serai dan juga 5 lembar daun jeruk. Ini tuh membuat aromatik sosis solo tuh kalian jadinya wangi gitu ya. Tambahkan 2 bungkus santan kemasan, santan yang kental gitu. Setelah itu tambahkan air kira-kira 100 sampai dengan 150 ml aja, jangan terlalu banyak airnya ya karena nanti lama kering sosis solonya. Tambahkan kira-kira tuh 2 sendok teh merica. Terus di sini gula pasirnya aku pakai sekitar 5 sampai dengan 6 sendok makan karena ini 3 kilo ya. Tambahkan kaldu bubuk dan juga garam. Jangan lupa diicip-icip kalau kurang apa. Kalau udah masukkan ayam yang sudah di blender, blendernya jangan terlalu halus ya, cukup zeret gitu. Udah kelar ya. Kalau udah ini langsung aja diratain. Aku pakai api kecil dulu supaya bumbu dan ayamnya itu merata. Nanti kalau udah merata baru aku agak gedein apinya. Pastikan kalian masak sosis solonya benar-benar matang, panas, supaya sosis solonya itu tahan lama. Karena ini kan ada unsur santannya ya. Terus ini aku buat agak nggak terlalu kering tapi juga nggak terlalu basah. Kalau terlalu kering itu jadinya di tenggorokan jadi seret gitu. Jadi segini aja cukup ya. Jangan lupa rasanya harus dikoreksi manis, gurih, asin, oke? So guys, ini dia sosis solo ala dapurnya Dita. Maaf ya nggak aku video pas aku goreng karena aku lupa banget karena udah riwa bangun pagi-pagi udah telat gitu. Ini baru gelombang yang pertama aku goreng. Mumpung inget jadi aku videoin buat kalian tuh ada juga pastel risoles. So guys, jangan lupa dipraktikin di rumah. Bye! Hai guys, welcome back to my channel di dapurnya Dita. Hari ini aku mau buat lemper ayam. Pokoknya lempernya ini pulen, enak dan tahan lama. Karena lemper ini untuk jualan, jadi resepnya agak banyak kan ya. Jadi sudah ada 4 kg beras ketan yang sudah aku rendam kurang lebih 4-5 jam. Terus sudah aku cuci dan aku tiriskan ya. Yang itu tadi 2 kilo, yang ini 2 kilo. Jadi total itu sekitar 4 kg beras ketan. Dan di sini sudah ada kukusan yang udah panas. Terus aku kukus 2 kg beras ketan selama kurang lebih 30 menit. Jadi nggak aku kukus sekaligus 4 kg gitu ya guys. Jadi 2 kilo gitu. Pokoknya aku bagi 2. Terus ini aku kukus dan jangan lupa dikasih lubang kayak gini biar uap panasnya tuh naik ke atas ya. Jadi merata gitu matangnya. Sambil nunggu ketannya matang, sekarang aku mau masak dulu santannya ya guys. Di sini aku pakai 1200 ml santan yang kekentalannya sedang. 1200 ml itu untuk 2 kg ketan ya. Jadi kalau 4 kilo itu totalnya sekitar
2,4 liter atau 2,5 liter. Nah, masak santannya ini 10 menit sebelum ketannya matang supaya nanti pada saat diaduk santannya masih panas. Oke guys, ini ketannya udah matang. Jadi tadi aku tuh kukusnya kurang lebih 35 menitan ya karena memang ketannya agak banyak kan. Setelah itu langsung aja disiram dengan santan yang masih mendidih, masih panas. Pokoknya ketannya masih dalam keadaan panas, begitupun juga dengan santannya. Supaya santan dan ketan ini cepat meresap ya. Jangan lupa diaduk-aduk biar santannya ini merata. Soalnya kalau ketannya udah dingin atau santannya dingin itu susah meresap ke dalam ketannya, jadi agak lama gitu loh. Tapi kalau dua-duanya masih dalam keadaan sangat panas itu cepet banget sih meresapnya. Setelah diaduk diamkan kurang lebih 15 menit ya. Nah ini santan dan ketannya juga udah meresap. Sudah saatnya untuk di apa sih namanya ini dikukus lagi. Nah, yang kukusan tadi aku panasin lagi ya. Pokoknya kalau mau kukus, kukusannya tuh harus mendidih dulu airnya baru dimasukkan ketannya. Nah, ini bakalan aku kukus kurang lebih sekitar 40 sampai dengan 60 menit dengan api sedang supaya ketannya tuh jauh lebih tahan lama ya. Nah, ini jangan lupa sesekali dibuka, diaduk gitu biar panasnya tuh naik gitu loh. Oke guys, ini ketannya udah mateng ya. Tadi aku total kukusnya itu sekitar 50 menitan ya. Ini tuh ketannya pulen banget, wangi. Makan ketannya aja tuh udah enak banget. Untuk lemper kali ini tuh aku nyetak aja ya, jadi nggak aku bungkus satu persatu. Jadi ini loyangnya aku pakai ukuran 28 cm. Jadi pada saat ketan udah mateng langsung aja dicetak karena ketannya tuh masih lemes ya. Kalau kalian cetak ketannya dalam keadaan dingin tuh agak susah karena ketannya sudah mulai mengeras. Dan ini aku cetaknya setengah dari ukuran loyangnya. Jangan lupa dipadet-padetin supaya kalau dikeluarin gak berhamburan gitu loh. Nah yang ini udah aku cetak ya setengah dari ketannya. Setelah itu aku cetak lagi di loyang yang sama. Masih sama ya. Kalau kalian pakai dua loyang lebih cepat lagi sih kerjanya. Nah kalau udah ini langsung aja diisi pakai isian ayam. Untuk isian ayamnya tuh aku pakai sama seperti dengan isian sosis Solo. Untuk ngisi ayamnya tuh disesuaikan dengan harga jual ya guys ya. Kalau ini aku jual harga 5 ribuan. Pokoknya aku padetin aja ini semua ayam-ayamnya. Katanya sih ada yang bilang kalau isi pakai abon juga enak. Cuman aku kurang suka sih kalau pakai abon. Oke guys, ini udah rata semuanya. Jangan lupa kalau sudah diisi dengan ayam harus juga ditekan-tekan biar apa? Biar nanti pada saat kalian motong atau ngeluarin dari loyang itu nggak berhamburan guys. Jadi harus tetap ya dipadet-padetin pakai sendok gini. Dan juga kalau kalian masak isiannya jangan terlalu kering jadi kayak abon gitu, jangan ya. Nah kalau udah padat seperti ini langsung aja aku mau taruh cetakan yang sudah aku buat yang pertama kali ya guys ya. Ini mohon maaf nih agak-agak susah karena memang angle kameranya tuh agak kurang pas gitu loh. Ya namanya juga buat video ya. Hahaha. Oke, ini aku ratain dulu, diratain terus dipadet-padetin lagi. Nah, kalau udah kayak gini jangan langsung dikeluarin dari loyang guys. Ditunggu sekitar 15 sampai dengan 20 menit sampai ketannya agak sedikit mendingin. Kalau udah boleh deh kalian keluarin, hasilnya tuh nggak bakalan kebongkar, nggak bakalan jadi berhamburan gitu loh. Contohnya seperti ini ya, ini total 4 kg guys dengan ukuran loyang ada yang berbeda dikit ya. Ada yang agak tinggi, ada yang agak rendah gitu loh. Sekali lagi untuk mau kalian jualan itu disesuaikan dengan harga yang mau kalian jual ya. Seperti di awal tadi aku bilang aku jualnya tuh sekitar harga 5.000. Nah ini kalian mau potong jadi berapa juga terserah kalian sih. Kalau mau dimakan sendiri ya potong gede-gede juga nggak apa-apa. Nah ini aku potongnya pakai scraper atau kalian mau pakai pisau juga boleh, tapi jangan lupa di apa sih namanya dibungkus pakai apa sih namanya plastik itu lupa pokoknya. Nah ini udah jadi guys, ketannya cantik terus
apa sih namanya, seukuran gitu. Ya nggak juga sih, ya namanya juga masih buatan manusia bukan buatan mesin, jadi masih agak miring ke sana kemari, hahaha. Tapi buat kalian semua yang nggak mau dicetak seperti ini atau mau dibungkus satu-satu terus dikukus lagi tuh juga boleh banget. Tapi ini mau langsung dimakan kok pas sudah selesai. Ini langsung aku antar dan itu langsung dimakan, jadi nggak perlu nginep-nginep gitu. Tapi kalau mau lebih tahan lama dikukus lagi boleh. Oke guys, sampai di sini dulu video dari dapurnya Dita. Semoga bermanfaat dan buat kalian semua jangan lupa dipraktekin di rumah ya. Bye.